Halo Aida 2020 Instiper Yogyakarta. Pagi ini saya Ilma Fatimah bersama AITV akan menampilkan Dr. Talks dengan tema Agribusiness 2030 Are Millennials Ready? Diskusi ini akan dipandu oleh Dr. Purwadi sebagai moderator. Baik, agar tidak berlama-lama, langsung saja kita saksikan Dr. Talks bersama AITV. Saudara-saudara, AIDA 2020 Agribisnis Instiper Muda 2020. Saya telah masuk di Zoom ini beberapa waktu yang lalu dan saya melihat wajah-wajah saudara di layar Zoom saya. Wajah-wajah yang segar, penuh semangat, penuh energi, dan penuh harapan. Luar biasa. Saya sambut kedatangan saudara dan saudara pada kesempatan ini. Saya percaya AIDA 2020 menaruh harapan besar dengan bergabung di Agribisnis Instiper Yogyakarta. Saudara-saudara, kami para dokter di lingkungan agribisnis Instiper Yogyakarta telah melakukan diskusi intensif. Sebetulnya bagaimana arah perkembangan agribisnis ke depan? Apakah agribisnis masih memiliki peran yang besar untuk membangun ekonomi Indonesia ini? Setidaknya kita bicara hingga 2030. Dan pada saatnya sebenarnya bagaimana Instiper sebagai lembaga pendidikan bisa berpartisipasi untuk mendesain pengembangan SDM ini. Saudara, nanti pada kesempatan ini akan bergabung 6 dokter bidang dan berkarya di Agribisnis Instiper Yogyakarta. Ada Dr. Ayi dengan kepakarnya di bidang agribisnis, korporasi. Kemudian juga ada Dr. Danang Manmono dengan kepakarannya di bidang agrotechnopreneurship. Ada Dr. Dimas, mungkin saudara kenal, Dekan Fakultas Pertanian saat ini, dengan kepakarannya bidang manajemen pembangunan pertanian rakyat. Kemudian juga bergabung dalam dokter ini Saudara Dr. Fahmi dengan kepakarannya di bidang pengembangan SDM dan juga Dr. Ismi. Saya sendiri akan mencoba memandu diskusi yang kita berikan judul Doctoral Talks. Bagaimana tren prediksi agribisnis 2030? Dan terakhir nanti kita harus bisa menjawab, apakah Instiper telah menyiapkan ke sana? Dan terakhir kali, apakah saudara-saudara juga siap untuk membangun negeri ini melalui agribisnis? Oke, saudara. Pertanyaan terbesar pada diskusi kali ini adalah Indonesia saat ini telah memasuki atau masuk sebagai negara dengan pendapatan menengah. Banyak orang berpikir bahwa kalau sudah tambah kaya, pertanian atau agribisnis perannya turun. Kami para dokter telah melakukan diskusi. Yang terjadi sebetulnya tidak demikian. Pendapatan yang meningkat masyarakat membuat permintaan atau konsumsi pangan menjadi lebih banyak dan lebih berkualitas. Peningkatan pendapatan mengarahkan pada industri pengolahan pangan menjadi naik. Artinya permintaan akan bahan mentah bagi industri pangan juga naik. Dan yang menarik terakhir adalah tuntutan energi terbarukan. Ada permintaan industri pertanian biomas untuk kebutuhan energi. Kita bisa lihat hari ini
permintaan biodiesel kita menjadi luar biasa. Saudara, artinya apa? Peran pertanian dituntut justru memproduksi lebih banyak, menghasilkan kualitas yang lebih baik, minimum standar untuk bahan industri, juga menyiapkan kebutuhan untuk energi. Dan itu hanya bisa dilakukan dengan upaya intensifikasi. Saudara-saudara, dalam diskusi kita juga membicarakan bahwa ternyata kelimpahan sumber daya alam, lahan, di Indonesia itu sudah tidak banyak. Kelimpahan sumber daya tenaga kerja juga demikian. Maksud saya sumber tenaga kerja murah. Artinya industri pertanian yang dulu dibangun dengan kelimpahan sumber daya alam dan juga sumber tenaga kerja murah, upah murah, it's over. The game is over. Dan kita harus mulai untuk memanfaatkan kelimpahan teknologi. Dan tentu saja generasi milenial, Gen Y, dengan energi dan kreativitasnya yang luar biasa. Saudara, pertanian akan masih peran. Selain untuk menyiapkan kebutuhan pangan, juga menyiapkan sumber bahan mentah bagi industri, kebutuhan energi juga menghasilkan devisa. Pertanian telah teruji di saat krisis. Krisis 98 devisa kita diselamatkan pertanian. Hari ini krisis karena pandemi COVID-19. Devisa kita diselamatkan oleh sawit dan kopi. Artinya apa? Peran pertanian akan terus meningkat. Hanya satu, ke depan persaingan akan menjadi lebih berat. Penurunan bagaimana membangun dengan harga pokok yang efisien menjadi hal yang utama. Diskusi siang ini ingin menjelaskan hal itu. Dan pada saatnya, apakah Instiper bisa menyiapkan SDM-SDM untuk itu? Dan apakah saudara sebagai generasi milenial bisa menyambut harapan-harapan masa depan itu? Baik, saudara-saudara, pada saatnya kita akan diskusikan. Yang pertama, saya ajak bergabung Dr. Ayi Sesakti, pakar agribisnis Agrobisnis Instiper Yogyakarta. Sudah lama berkarya di Instiper, bahkan pernah menjadi wakil rektor 2 selama 10 tahun. Banyak berkarya dalam penulisan, artinya diskusi baik lokal, nasional maupun internasional. Saudara Dr. Ayi, saya melihat bahwa ada perkembangan baru di dalam agribisnis 2030. Kalau kita lihat nanti akan ada muncul 3 tipologi, yaitu perkembangan agribisnis yang diarahkan dan ditekan, didrive oleh agribisnis perusahaan besar. Kemudian juga tipologi pengembangan agribisnis small medium scale, industri agribisnis mikro menengah. Dan terakhir, pengembangan agribisnis yang didorong oleh pembangunan pertanian rakyat, smallholder, pekebun rakyat. Untuk itu, saudara-saudari, saya persilahkan bagaimana sebetulnya perkembangan tren agribisnis di 2030 ini untuk 2030. Saya persilahkan. Mohon host untuk meng-unmute Dr. Ayi. Terima kasih Dr. Purwadi. Halo Aida 2020, sukses untuk Anda. Ya, tren ke depan korporasi agribisnis ini sangat kompetitif. Sementara itu, penyediaan pangan, energi, dan bahan baku industri masih menjadi tugas pokok bidang ini. Tentunya dengan tuntutan yang lebih tinggi, baik dari sisi kuantitas
kualitas, maupun kontinuitas. Seperti yang disebutkan Dr. Purwadi tadi, seiring peningkatan pendapatan dan kesejahteraan masyarakat. Nah, kita tahu bahwa bisnis itu untuk berkesinambungan atau sustain, maka bisnis harus untung. Nah, untuk itu kuncinya adalah menekan harga pokok dengan melakukan efisiensi biaya produksi. Nah, kalau tadi dikatakan bahwa sumber daya lahan kita sudah semakin terbatas, upah tenaga kerja semakin tinggi, tentu ini merupakan tantangan tersendiri dalam mencapai efisiensi. Nah, namun demikian, di sisi lain kita mempunyai kelimpahan sumber daya, inovasi teknologi yang dalam batas tertentu dapat mensubstitusi kekurangan dalam sumber daya yang tersebut tadi. Nah, untuk itu kompetensi dalam manajemen agroteknobisnis tidak akan cukup. Dan pengembangan serta pemanfaatan teknologi ICT atau informasi dan komunikasi, mekanisasi, otomasi, robotik, big data analysis, digitalisasi, ini menjadi suatu keharusan dan merupakan kunci keberhasilan atau driver bagi pengusaha agribisnis untuk survive dan menjadi pemenang dalam kompetisi yang sangat ketat ke depan. Saya kira demikian, Dr. Purwadi. Terima kasih. Baik, terima kasih, Dr. Ayi. Luar biasa. Bahwa industri agribisnis, perusahaan perkebunan skala besar, ke depan perkembangannya akan di-drive oleh kelimpahan teknologi dan mungkin energi dari Jinwa ini. Oke, selanjutnya, pada tipologi kedua, kita melihat bahwa saat ini ada tren baru yang berjalan sangat pesat, yaitu berkembangnya agribisnis skala kecil menengah. Kita bisa lihat sekarang anak-anak muda sudah banyak yang punya minat untuk mengusahakan bisnis sendiri. Misalnya saja memiliki greenhouse, menghasilkan produksi kualitas, memasok ke supermarket. Juga munculnya kedai-kedai kopi yang bukan urusan hobi, tapi ini urusan bisnis masa depan. Saya kira ini menjadi hal luar biasa. Baik, saya akan beralih pada Dr. Danang Manumono. Doktor agroteknologi, maksud saya agroteknopreneurship, banyak melakukan studi terkait ini. Saudara Danang, bagaimana tren dan arah perkembangan agroteknopreneurship, industri agribisnis skala kecil menengah, yang kayaknya ini juga menjadi hal yang luar biasa akan berkembang ke depan. Saya silakan, Saudara Dr. Danang Manumono. Baik. Tadi saya sudah menyapa adik-adik. Kebetulan saya kangen Pak Pur, adik-adik. Terima kasih. Silakan. Apa yang diskusi yang hari ini seperti tadi disampaikan oleh Dr. Purwadi, perkembangan teknologi, perkembangan industri lebih didominasi oleh adik-adik. Ya, saya katakan tadi, kaum milenial. Ya, kaum milenial. Kaum milenial ini sangat-sangat atraktif kalau saya katakan. Karena dengan kreativitasnya, ya, dengan inovatifnya, mereka membentuk suatu konsep industri, ya, dan model bisnis yang lebih, saya tadi sudah dikatakan oleh Dr. Purwadi sebagai small medium scale atau skala kecil menengah atau mikro menengah juga. Ini yang akan mewadahi
adik-adik muda, ya, karena dengan perkembangan fenomena teknologi dan permintaan masyarakat yang spesifik, ya kita lihat skala-skala kecil ini hanya skala 10 bahkan nggak sampai 100 konsumen dilayani. Ini skala-skala kecil dan ini akan berkembang semakin pesat dengan mudahnya media sosial, dengan mendapatkan barang maupun jasa dengan cepat, mudah, tanpa harus pergi kemana-mana. Nah, inilah yang nanti akan mewadahi adik-adik muda dan menguasai jagat, kalau saya katakan jagat agrobisnis. Kita sadari bahwa bisnis yang konsumsi adalah bisnis agribis. Makanya adik-adik ini sangat tepat sekali kalau saya katakan, kalau you mau berbicara bisnis, maka agribisnis adalah yang paling cepat, paling berkembang. Bahkan tadi sudah digambarkan Pak Saudara Dr. Purwati akan menguasai jagat bisnis, ya, skala kecil menengah inilah yang akan betul-betul menguasai, karena berdasarkan tadi saya katakan karakteristik permintaan yang spesifik yang hanya beberapa, mungkin saya katakan beberapa personil, ya, bukan skala besar, setiap daerah punya, ya, dengan fenomena masyarakat yang sudah semakin tambah sejahtera, kemudahan teknologi akan betul-betul dikuasai oleh para entrepreneur muda, ya, orang bilang Gen Z, Gen Y, ya, generasi milenial, dan bahkan kita punya calon milenial muda, yaitu para AIDA 20. Nah, ini silakan nanti kita berkembang. Begitu, Dr. Purwati, serahkan kembali pada Dr. Purwati. Oke, terima kasih Dr. Danang. Jadi seperti disampaikan oleh Dr. Danang bahwa anak-anak generasi milenial ini penuh energi, penuh kreatif, penuh inovasi. Dan mereka mungkin sebagian besar malah lebih suka untuk berkarya mandiri dibandingkan ikut atau berkarya di perusahaan-perusahaan yang tertata. Karena orang-orang muda ini penuh tantangan, penuh berani mengambil risiko. Bisnis small medium scale adalah sebuah bisnis awal, startup. Tapi pada saatnya bisnis itu akan juga bisa menjadi besar dan juga bisa membuat Anda berprestasi. Dalam bahasa kampungnya sebenarnya juga bisa membuat kaya raya, kira-kira kan gitu. Dan ini adalah sesuatu yang oke. Terima kasih. Untuk selanjutnya, kita tadi sudah mendiskusikan bahwa ada dua tipologi. Perusahaan besar, ini adalah perusahaan skala kecil menengah sebagai startup, sebagai permulaan dalam sebuah sistem bisnis. Tapi ada hal yang juga sangat berperan di dalam pengembangan bisnis di Indonesia. Dan ini justru sejak lama, yaitu pengembangan agribisnis oleh petani-petani rakyat, pekebun rakyat, smallholder. Dan ini masih punya peran penting, karena ini tidak hanya tadi menyediakan kecukupan pangan, menyediakan sumber energi, menyediakan bahan mentah, tapi juga sumber kesejahteraan bagi mereka sendiri, petani-petani ini. Oke, saya persilakan Dr. Dimas untuk bisa memberikan prediksi tren. Bagaimana sebenarnya arah perkembangan agribisnis yang didrive oleh pelaku tipologi perkebunan rakyat, petani rakyat ini di 2030 dan seterusnya. Saya persilahkan. Baik, terima kasih Dr. Purwati. Yang saya hormati Dr. Danang Manumono, Dr. Agatha Ayi Sisayekti, Dr. Fahmi Wiranto Kifli, dan Dr. Ismi, serta rekan-rekan dosen dan mahasiswa baru yang sangat kami banggakan. Salam sehat, salam sejahtera untuk para AIDA 2020. Memang benar apa yang sudah disampaikan oleh Dr. Ayi dan Dr. Danang,
bahwa di luar sana kita menghadapi tuntutan akan adanya permintaan akan komoditas yang akan menghasilkan pangan dan energi. Bahkan kalau kita sering mendengar ada 5F ya, food, pangan, fuel, itu bahan bakar atau energi, kemudian feed, pakan untuk ternak, kemudian ada juga fiber, serat, serta satu lagi fitofarmaka, dan itu hanya bisa dipenuhi atau dicukupi kebutuhan primer itu bisa dipenuhi dari bisnis di pertanian khususnya perkebunan. Tuntutannya sedemikian luas, sedemikian besar, dan itu menjadi kebutuhan pokok, dan semakin lama, semakin hari, semakin dari waktu ke waktu, tuntutan akan adanya kuantitas, kualitas, dan kontinuitas yang bernilai tinggi, yang semakin baik, itu di luar sana sudah diperlukan atau dituntut. Sedangkan dari sisi perkebunan rakyat, Pak Dr. Porwadi, kami menyadari bahwa di perkebunan rakyat itu kami masih dihadapkan pada kendala berbagai keterbatasan. Adanya keterbatasan akses modal dan sumber daya lainnya. Namun saat ini dengan apa yang disampaikan oleh Bapak Dr. Danang Manumono tadi, ternyata di perkebunan rakyat itu sendiri ini juga sudah lahir putra-putri, muda-mudi yang sekarang disebut oleh Dr. Danang tadi adalah generasi milenial, itu yang berasal dari perkebunan ini ternyata tidak kalah banyak dan tidak kalah berkualitas. Terbukti di antara kita ini setelah hadir di sini adalah insan-insan agribisnis insinyur muda AIDA 2020 yang pada saatnya nanti akan menjadi generasi milenial yang akan menjawab tuntutan perkebunan. Jadi, untuk menjawab tantangan dan peluang itu, maka tinggal dibutuhkan transformasi. Transformasi di perkebunan itu harus, perkebunan rakyat khususnya harus bertransformasi ke arah industri, seperti kata Dr. Ai tadi. Salah satunya adalah dengan melakukan transformasi korporasi perkebunan rakyat, baik dari sisi organisasi sosial, kemudian dari sisi produksi, kemudian bahkan dari sisi bisnis. Kalau dahulu istilah korporasi ini masih tabu mungkin, masih orang malu-malu menggunakan korporasi untuk perkebunan rakyat, tapi saat ini memang mau tidak mau, saya kira perkebunan rakyat harus diperkuat dari sisi sosial, organisasi, dari sisi produksi, bahkan dari sisi bisnis dan jejaring. Dan itulah yang ditangkap oleh Instiper khususnya Fakultas Pertanian dan terlebih khusus adalah Prodi Agribisnis. Prodi Agribisnis saya kira terima kasih sekali telah bisa menjawab kebutuhan itu. Kebutuhan itu melalui kurikulum dan lain sebagainya, perminatan dan lain sebagainya, di mana mereka akan menyiapkan generasi milenial ini untuk menjawab tantangan tersebut. Saya kira itu, Bapak Dr. Porwadi, dan terima kasih untuk semuanya. Baik, terima kasih, Dr. Dimas. Saudara, tadi telah dijelaskan bahwa peran petani rakyat ini cukup besar. Bahkan dalam sejarahnya memang diawali oleh perkebunan rakyat ini. Cuma pada saatnya akan ada transformasi menuju korporasi petani. Dan ini ternyata juga membutuhkan kompetensi yang baru. Tidak seperti pola-pola pembangunan yang lama. Nanti kita akan lihat kompetensi apa sebenarnya kebutuhan yang akan dibangun. Baik, saudara sekalian, AIDA 2020 dan kolega dosen yang saya banggakan. Selanjutnya, saya akan saya panggil Dr. Fahmi. Saudara Dr. Fahmi mengacu pada tren perkembangan bisnis ya, di 2030 yang telah disampaikan oleh Dr. Ayi, juga Dr. Danang, khususnya bisnis-bisnis berbasis teknologi, mulai dari
korporasi besar maupun agroteknologi. Sebetulnya apa yang Dr. Fahmi lihat terhadap tren perkembangan ini, di mana kompetensinya akan mengarah kemana? Dan kira-kira kompetensi yang seperti apa yang dibutuhkan itu? Sampai silakan, Saudara Dr. Fahmi. Oke, baik. Aida Muda, anak-anak muda, harapan bangsa, mahasiswa baru Institut Agribisnis Yogyakarta. Terima kasih Dr. Purwadi. Sejalan dengan yang disampaikan oleh Dr. Ayi maupun Dr. Danang tadi. Nah, yang perlu kita menjadi perhatian pada pengembangan agribisnis di tahun 2030 adalah kita akan menghadapi kelimpahan sumber daya. Sumber daya dalam konteks di sini kita akan kelimpahan sumber daya manusia yang dimana didominasi oleh anak-anak muda, generasi milenial atau yang dikenal dengan Gen Y. Kemudian kelimpahan lainnya adalah kelimpahan sumber daya teknologi, di mana teknologi akan berkembang sedemikian pesat, kemudian dengan pengembangan teknologi maka dituntut harus dihadirkan anak-anak muda atau generasi Gen Y tadi yang adaptif terhadap teknologi, kemampuan penguasaan ICT, bagaimana berkembangnya mekanisasi, kemudian otomasi, robotik, dan juga big data, di mana dengan pengembangan teknologi dan analisis big data tadi membantu pada pengambilan keputusan atau decision making pada perusahaan, baik perusahaan yang skala besar atau korporasi tadi, maupun juga pada perusahaan-perusahaan kecil seperti small, medium, scale enterprise atau UMKM, usaha kecil menengah. Nah, dengan berkembangnya kelimpahan teknologi dan juga kelimpahan SDM dari konteks generasi milenial itu juga perlu juga ditambahkan dengan pengembangan atau kemampuan terhadap analisis atau manajemen terhadap risiko, karena risiko menghadapi ketidakpastian di lapangan, terutama dalam konteks teknis dan sosial. Sementara tanggapan saya bahwasanya kita perlu mengembangkan SDM generasi milenial yang adaptif terhadap risiko dan ketidakpastian di lapangan, kemudian mampu menguasai ICT atau pengembangan teknologi, serta bagaimana analisis manajemen big data. Mungkin itu tanggapan saya, Dr. Purwadi. Oke, terima kasih, saudara. Selanjutnya kita ajak bergabung Dr. Ismi. Ini masih muda. Dr. Ismi, bagaimana kaitannya dengan pengembangan kompetensi? Sudah selama ini mendalami terkait dengan pengembangan petani-petani pekebun rakyat smallholder. Akan ada transformasi menuju korporatisasi. Bagaimana kebutuhan kompetensi untuk pengembangan tipologi agribisnis berbasis perkebunan rakyat atau petani rakyat ini? Saya silakan untuk saudara Dr. Ismi. Silakan, apakah dicek suaranya sudah bisa kita dengar? Saya belum mendengarkan. Host bisa bantu untuk meng-unmute.
Oke. Baik, saya lihat saat ini ada gangguan ya di tempatnya Dr. Ismi. Kebetulan ini suaranya tidak keluar. Mungkin jaringan Telkom di wilayah Dr. Ismi kurang bagus. Saudara-saudara, ya inilah kita sudah ingin maju, tapi sekali lagi infrastruktur jaringan kadang-kadang secara nasional juga belum bisa merata. Ini adalah problem-problem kita ke depan. Baik, saya kira saya akan coba untuk membuat semacam resume di dalam diskusi ini. Saudara-saudara sekalian, ya. Kita telah, para dokter agribisnis ini sebenarnya telah melakukan diskusi lama. Kebetulan kita terlibat di dalam tim untuk pengembangan kurikulum agribisnis Instiper. Ada yang menarik bahwa agribisnis di 2030 itu akan terjadi transformasi di dalam pola manajemen. Baik itu pada tipologi agribisnis berbasis perusahaan, korporasi, agribisnis berbasis pemula, small, medium scale, juga kaitannya dengan agribisnis di pertanian rakyat, smallholder. Yang jelas semakin menarik, tantangannya ternyata berubah. Kalau dulu agribisnis kita mengandalkan, daya saingnya mengandalkan pada pertanian sumber daya lahan murah dan sumber tenaga kerja murah. Ternyata kelimpahan itu saat ini sudah selesai. Tapi muncul opportunity, peluang baru, yaitu kelimpahan terhadap sumber daya teknologi. Kita bisa melihat teknologi cukup melimpah, semuanya punya HP yang bisa mengakses kapan saja, di mana saja. Perubahan juga berkembangnya alat mesin pertanian yang semakin kecil, semakin canggih, membantu pengembangan inovasi. Dan yang juga tidak kalah pentingnya adalah telah tumbuhnya generasi baru, Gen Y, generasi milenial, generasi yang penuh energi, penuh kreativitas, berani mengambil resiko, cerdas. Dan ini menjadi harapan untuk pengembangan agribisnis di 2030. Terkait transformasi manajemen tadi, agribisnis, maka apa? Ternyata dibutuhkan kompetensi tambahan, kompetensi baru. Seorang pelaku agribisnis tidak bisa mengandalkan sekedar mengenai kompetensi agroteknobisnis. Tapi harus ada tambahan-tambahan terhadap penguasaan dan pemanfaatan teknologi baru. Tambahan-tambahan terkait dengan alat bantu manajemen berbasis big data. Juga tambahan-tambahan kompetensi untuk menumbuhkan dan memupuk jiwa entrepreneur bagi generasi muda yang luar biasa ini. Artinya apa? Agribisnis 2030 akan berkembang, bertransformasi. Ada kebutuhan tambahan kompetensi baru, transformasi kebutuhan. Dan ke depan tentu ini juga harus ada perubahan di dalam model pendidikan yang menyiapkan SDM untuk kebutuhan kompetensi itu. Saudara, inilah resume diskusi kita pada siang ini. Pada diskusi Dr. Talk. Untuk selanjutnya, diskusi ini nanti akan kita lanjutkan dengan pertanyaan besar. Apakah Instiper telah menyiapkan kompetensi dan pendidikan untuk membangun kompetensi sesuai kebutuhan agribisnis 2030 tadi?
Kalau para dokternya sudah berpikir visi besar di 2030, akan ada transformasi baik pola manajemen, transformasi kompetensi, tentu pola pembelajaran pendidikan pasti juga harus berubah. Pada kesempatan kedua nanti, saya akan mengajak diskusi ketua jurusan, juga dosen muda, bagaimana menyiapkan pembelajaran di INSTIPER untuk kebutuhan agribisnis 2030 ini. Terima kasih. Sampai ketemu di sesi kedua. Salam sehat AIDA 2020. Anda adalah harapan bangsa. Buktikan bahwa pada saatnya saudara bisa. Dan pastikan pada saatnya saudara memang beda. Kalau nanti setelah lulus di INSTIPER Jogja. Salam sehat untuk semuanya. Sampai ketemu di diskusi kedua. Saya persilahkan, saya kembalikan pada host.